Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Janganlah biarkan kami untuk tidak mengerti. Janganlah biarkan kami berlalu begitu saja tanpa Tuhan berikan anugerah dan belas kasihan-Mu. Bukakanlah mata kami, bukakanlah telinga kami ya Tuhan. Bentuklah kami, bentuklah hati dan pikiran kami. Kiranya kami boleh memandang kepada Kristus dan melihat siapakah diri kami. Dan kiranya ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu dan bergantung kepadamu. Memegang apa yang Rasul Yohanes katakan dan boleh memimpin kami, yaitu kebenaran dan kasih. Tuntunlah kami ya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah melihat bahwa Yesus menyampaikan pesannya kepada jemaat di Smyrna. Jemaat yang akan dianiaya, tetapi pada saat itu belum mengalami penganiayaan, tetapi kemudian datanglah penganiayaan itu. Dan salah satu dari korbannya adalah Polikarpus, yang diminta untuk menyangkal Yesus dan dia tidak mau menyangkal Yesus. Selama saya hidup, Yesus tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku mengecewakan dia yang adalah juru selamatku? Nah, itu kepada jemaat yang di Smyrna. Tetapi kepada jemaat Pergamus, Yesus menuliskan kepada orang-orang Kristen yang sudah mengalami. Orang Kristen yang sudah melihat kematian, kemartiran, dan mereka adalah saksi. Jemaat Pergamus adalah saksi yang telah melihat kemartiran. Sedangkan Smyrna belum, tapi kemudian datang penganiayaan itu dan akhirnya jemaat Smyrna mengalami penganiayaan. Nah, Pergamus melihat kemartiran dan mereka adalah saksi. Dan Yesus memuji mereka yang adalah saksi. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, yaitu orang yang pernah mati martir. Saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu. Saksi Yunaninya adalah martus. Dan kalau saudara mendengar kata martus, saudara ingat kata apa saudara? Martus ingat dengan? Bukan Markus ya, bukan. Martus berkaitan dengan martir, tepat sekali. Martus sangat berkaitan dengan martir. Martus adalah seorang saksi yang setia yang memberikan hidupnya kepada Kristus dan mungkin artinya nggak selalu ya, dan mungkin menjadi martir sebagai akibatnya sebagai saksi. Mereka adalah saksi. Mereka punya kepercayaan kepada Kristus, dan karena kepercayaan dan kesetiaannya kepada Kristus, karena saksinya, mereka mungkin mengalami martir sebagai akibatnya. Yesus katakan bahwa Pergamus adalah tempat di mana iblis bertata. Tempat tahta iblis. Tempat di mana iblis berdiam. Pergamus sama dengan Efesus, sama dengan Smyrna, adalah kota yang besar dan penting. Dan di sana penyembahan berhala berkumpul. Agama palsu juga kuat di sana. Di jalan-jalan utama dari kota ini dipenuhi dengan kuil-kuil, tempel-tempel, dipenuhi dengan gedung-gedung pemerintahan. Ada 4 headquarters dari cult di Pergamus, yaitu penyembahan kepada Zeus, penyembahan kepada Athena, penyembahan kepada Dionysius,
Dionysos, dan terutama kepada Asklepios. Saudara pernah dengar Asklepios? Penyembahan kepada Asklepios itu adalah yang paling terutama di Pergamus. Saudara kalau melihat sosok Asklepios itu sangat dekat sebenarnya dengan kita sehari-hari. Saudara di rumah saudara mungkin saudara juga ada simbolnya. Asklepios adalah dewa yang terkenal dengan kesembuhannya. Sehingga orang-orang di seluruh dunia datang ke Pergamus, dari seluruh dunia cari ke Pergamus untuk cari kesembuhan di kuil Asklepios the Savior. Namanya Asklepios the Savior. Beberapa orang berpikir bahwa kuil ini adalah tata iblis. Orang pikir gitu ya, wah mungkin kuil ini adalah tata iblis yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena simbol Asklepios itu apa saudara? Levi tahu apa itu simbolnya? Asklepios. Simbol dari Pak Asklepios adalah ular yang melingkari sebatang tongkat. Saudara tahu apa itu? Simbol yang dipakai khusus di kemedisan. Di obat saudara mungkin juga ada tongkat lalu ada ular yang melingkari. Itu dari dewa Asklepios. Pergamus juga merupakan headquarters dari pemerintahan Romawi di Asia. Oleh sebab itu, saudara, Pergamus jadi pusat pemerintahan, penyembahan juga kepada kaisar. Jadi sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat penyembahan berhala, headquarternya di sana. Saudara, waktu jalan-jalan di kota, di jalan-jalan besar, saudara, ini kan kita ke gereja masuk ke jalan kecil ya. Cari jalan, di jalan gede, tanah luas gitu di Tokyo, susahnya setengah mati. Kalau ada pun mungkin gitu ya, kayak misalkan tanah di Shinjuku cuman mungkin 40 meter atau 100 meter persegi, ini kita total 300 sama yang tanah di sebelah. Cari 50 mungkin 100 meter persegi itu di Shinjuku, itu kayaknya nilainya itu sudah mendekati Chow mungkin kalau nggak salah. Mahalnya minta ampun, atau mungkin puluhan oku. Mahal sekali. Ini mungkin ini kalau nggak salah Pak Ido ingat gak berapa ya? 1,2 oku kalau nggak salah. Total sama sana mungkin kira-kira 2 oku. Tapi kalau misalkan di jalan besar, tanah kecil itu pun sudah puluhan oku. Mahalnya minta ampun. Nah di kota Pergamus, di jalan utamanya itu berdiri headquarters daripada penyembahan berhala. Saya kalau ngelihat di Jepang ini saudara, saksi Yehova itu nomor 2 kalau nggak salah terbesar. Yang mencetak buku-buku juga banyak dari Jepang. Mereka begitu giat saksi Yehova di sini. Mormon di sini juga besar. Agama lain juga sama. Gede-gede, coba ya lihat saudara apa Soka Gakkai. Gedenya minta ampun. Bukan? Di kota besar Tokyo ini. Dari Pergamus juga sama saudara. Kuil-kuil yang besar. Kota-kota bangunan pemerintah juga besar dan berdiri di sana. Dan pada saat itu adalah Kaisar Romawi, dan Kaisar Romawi menuntut mereka untuk menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Nah kalau saudara pergi jalan-jalan ke Pergamus dan masuk ke kota itu dari arah selatan, lalu saudara akan melihat bentuk bukit daripada kota itu akan tampak seperti tahta yang menjulang tinggi. Tahta di Pergamus itu adalah milik Kaisar, yang merupakan alat utama iblis untuk menganiaya orang-orang Kristen. Salah satu martir adalah Antipas. Yang dituliskan, yang disampaikan oleh Yesus. Surat gubernur Romawi. Saudara bisa cek itu di Wikipedia, di Google ya. Pliny the Younger kepada Kaisar Trajan tertanggal 111 Masehi. Jadi abad kedua tertulis. Orang Kristen yang dituduh dapat menghindari kematian hanya dengan mengutuk nama Yesus Kristus. Kalau kamu kutuk nama Yesus Kristus, kamu sangkal nama Yesus Kristus, maka kamu tidak akan dihukum mati. Kalau mereka di penjara, itu artinya adalah awal daripada kematian mereka. Berbeda dengan kita ya. Saat ini di penjara belum tentu mati, mungkin beberapa bulan kemudian dilepaskan. Tetapi orang Kristen pada saat itu ketika di penjara, itu adalah permulaan menuju kematian mereka. Kecuali mereka menyangkal, saya tidak percaya Yesus, mereka mengutuk Yesus, maka mereka akan dilepaskan. Itu yang terjadi saudara di konteks pada gereja-gereja abad pertama. Maka enggak heran Yesus memuji jemaat Pergamus. Dikatakan, tetapi engkau
engkau berpegang pada namaku. Engkau berpegang pada namaku. Orang-orang Kristen tidak akan meninggalkan Yesus atau menghina namanya. Bahkan ketika menghadapi kematian, mereka tetap berpegang pada nama Yesus. Terlebih lagi Yesus berkata, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Walaupun mereka diancam, walaupun mereka diperhadapkan dengan, kalau di Roma gitu ya, dihadapkan dengan singa, jadi pertunjukan, jadi tontonan. Yesus berkata, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Artinya orang-orang Kristen tidak akan menerima Tuhan yang lain untuk menggantikan Yesus. Satu-satunya Tuhan yang adalah Tuhan Yesus, yang gak ada yang lain. Kesetiaan orang Kristen kepada Yesus ini bisa mengancam kehidupan orang-orang Kristen. Sangat-sangat bisa mengancam kehidupan orang Kristen. Tetapi Yesus mengingatkan mereka bahwa Dia memegang pedang penghakiman yang sejati dan Dia akan membatalkan setiap keputusan yang diberikan oleh pembesar Romawi. Dari mulutnya keluar pedang bermata dua. Inilah firman Dia. Dikatakan di ayat yang ke-12 dari pembukaan surat kepada jemaat Pergamus ini. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Saudara, ada seorang pendeta baptis yang dianiaya oleh komunis di Rumania, namanya Joseph Ton. Dia tulis buku yang berjudul A Theology of Martyrdom. Dalamnya dia bicara mengenai pujian Yesus kepada Antipas sebagai saksi yang setia. Dia katakan bahwa sama seperti Tuhan menjadikan orang Kristen sebagai penata layanan atas hal-hal seperti uang, waktu, dan talenta, Tuhan juga menjadikan kita sebagai penata layanan atas kesaksian kita dalam menghadapi kematian. Sekali lagi ya. Sama seperti Tuhan menjadikan orang Kristen sebagai pelayan atas hal-hal seperti uang, waktu, dan talenta. Tuhan juga menjadikan kita sebagai pelayan atas kesaksian kita dalam menghadapi kematian. Seorang Kristen yang menderita bagi Yesus diberikan kekuatan yang berharga yang dapat digunakan untuk menjangkau banyak orang bagi Injil. Saudara, kesaksian yang memberkati, kesaksian yang seperti apa, saudara? Lihat, saya sukses, saya hebat, gitu ya. Maka datang, kamu dapat, gitu ya. Kamu datang ke tempat ini, kamu pulang dapat 1 M. Apakah seperti itu? Enggak. Saya dulu orang miskin, tapi kemudian saya menjadi kaya. Betul, itu perkataan Yesus, tapi artinya terbalik. Hartanya, Yesus bilang harta di surga. Mereka bilang harta di bumi, harta materi. Jadi dibolak-balik semuanya. Saudara, kesaksian yang memberkati seperti apa sih? Seperti tadi, saudara. Bagaimana hidup saya dulu? Bagaimana keluarga saya dulu? Walaupun saya diajarkan oleh firman Tuhan dari kecil, saya belum mengerti. Tapi kemudian Tuhan bukakan kepada saya atas belas kasihan dan anugerahnya. Saya dulu hidup seperti apa, tapi sekarang Tuhan ubahkan dan boleh melihat dia. Keluarganya dipulihkan. Itu begitu indah, saudara. Itu kesaksian. Siapa yang dimuliakan? Bukan saya. Kristus dimuliakan. Bukan saya, bukan keluarga saya. Tapi Kristus dimuliakan. Saudara, orang Pergamus mengalami penganiayaan. Tetapi ketika mengalami penganiayaan dan penderitaan, mereka memanfaatkan penganiayaan mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga mereka sangat dipuji oleh Yesus. Pergamus mendapatkan ancaman dari luar dan dalam. Ancaman dari luar adalah persekusi. Mereka dikejar, mereka dipenjara, mereka dicari. Ancaman dari dalam adalah pengajaran palsu. Dan mengenai hal ini Yesus katakan, di antaramu ada beberapa orang penganut ajaran Bileam yang memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Lalu di ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang demikian juga, gitu ya. Artinya bahwa ini ada Bileam. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus, gitu ya. Jadi ada nih Bileam, bagaimana dulu menyesatkan orang Israel, dan juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Saudara, ketika bangsa Israel sedang berjalan melewati padang gurun dekat Moab, Balak raja Moab berusaha untuk menghancurkan mereka. Lalu dia panggil Bileam untuk mengutuk mereka.
Karena dia melihat bahwa apa yang Bileam doakan akan dijawab oleh Tuhan. Lalu Bileam mengikuti, Bileam sudah kasih tahu gitu ya. Apa kalau Tuhan ngomong apa ya apa gitu ya. Tapi kemudian Bileam melakukan, Bileam berusaha untuk mengutuki orang Israel, tapi kemudian serangan Bileam itu gagal karena setiap kali Bileam mulai mengutuk, Roh Kudus mengubah kutukannya menjadi berkat. Dan seperti iblis di Pergamus, iblis di sini cerdik. Bileam sadar, penganiayaan ini hanya akan membuat umat Allah menjadi lebih kuat. Sehingga dia ubah taktiknya, bukan lagi pakai penganiayaan. Ubah taktiknya pakai apa? Pengajaran palsu. Di mana? Di kota besar. Pakai pengajaran palsu. Bileam mengirimkan anak-anak perempuan Moab ke perkemahan Israel untuk memikat para laki-laki. Perempuan yang cantik, begitu menggiurkan, dilepaskan. Lalu laki-laki orang Israel tertarik akan perempuan itu dan dia tidur, jatuh ke dalam dosa seksual dan penyembahan berhala. Dan bilangan 25 mengatakan Tuhan menghukum 20.000 orang Israel karena dosa-dosa ini. Dan selain Bileam, saudara, ada pengajar palsu lainnya yaitu Nikolaus. Nikolaus itu bahasa Yunaninya artinya adalah penakluk bangsa. Nikolaus itu bahasa Yunani, artinya penakluk bangsa gitu ya. Bileam adalah bahasa Ibrani, artinya apa saudara? Artinya apa? Nikolaus bahasa Yunani, artinya penakluk bangsa. Bileam adalah bahasa Ibrani, artinya betul, penakluk bangsa. Satu bahasa Yunani, satu bahasa Ibrani, sama-sama penakluk bangsa, penakluk masyarakat, penakluk manusia. Dan Yesus menyamakan keduanya, Bileam dan Nikolaus sama. Dan Yesus katakan demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Bileam, pengikut Nikolaus. Saudara, Bileam mendatangkan malapetaka dengan pengajaran yang salah. Di Pergamus, ajaran palsu yang serupa mendorong orang-orang Kristen untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan melakukan percabulan sebagai penyembahan mereka. Untuk menyembah kepada dewa mereka melakukan percabulan. Dan oleh karena itu kaum Nikolaus, saudara, mendorong akomodasi budaya dan kehidupan sekuler. Sekali lagi ya, kaum Nikolaus mendorong akomodasi budaya dan kehidupan sekuler. Di tempat di mana tampaknya mustahil orang Kristen bisa bertahan hidup, maka disebut tempat di mana iblis bertata. Tempat di mana iblis berdiam. Pengajaran sesat kaum Nikolaus mengatakan bahwa Yesus telah mati untuk mengampuni dosa. Ya betul, Yesus sudah mengampuni dosa. Sehingga orang Kristen tidak perlu khawatir akan dosa-dosa seperti percabulan lagi. Karena Kristus sudah mengampuni dosa. Jadi percabulan nggak apa-apa. Kira-kira kayak begitu ya saudara. Ini benar-benar suaranya iblis pakai firman Tuhan. Tapi bukan untuk membawa dekat kepada Tuhan. Untuk membawa jauh daripada Tuhan. Kaum Nikolaus mengatakan, coba lihat sekuler. Coba lihat sekelilingmu. Coba lihat budaya sekelilingmu. Percabulan, pornografi di mana-mana. Percabulan memungkinkan kita untuk bergaul dengan dunia. Jadi nggak usah ketat-ketat. Kendorkan. Itu di mana-mana, itu hal yang umum kok. Kamu orang Kristen, kamu pura-pura munafik, kamu melakukannya juga bukan. Tapi tenang, Tuhan mengampuni dosamu bukan dengan mati di atas kayu salib. Sepertinya firman yang diberitakan, tetapi begitu dekat, tapi meleset saudara, walaupun mungkin satu derajat. Ketika orang Kristen nggak hati-hati dan tidak waspada, maka akan jatuh ke dalam bahaya pengajaran sesat. Kaum Nikolaus mengatakan, kita bisa tanpa mengorbankan kesetiaan kita kepada Yesus, tapi juga mempertahankan hidup berdampingan secara damai dengan Roma. Gak apa-apa, kamu tetaplah percaya Yesus. Memang itu yang paling penting. Kita tetap perlu percaya Yesus. Tapi kita tetap bisa juga percaya dengan yang lain. Kita tetap bisa juga menyembah kaisar. Gak apa-apa. Kaum Nikolaus mengatakan demikian. Jadi saudara, dari surat kepada jemaat Pergamus kita lihat ada dua strategi iblis.
untuk melawan gereja. Untuk melawan gereja ada dua strategi iblis. Yang pertama adalah penganiayaan. Penganiayaan yang telah dihadapi oleh jemaat Pergamus. Saudara, di Jepang kita nggak gitu ngalamin penganiayaan ya. Di Amerika mungkin ada. Perang psikologis kan ya, teologi kan ya. Di tempat yang lain, di Timur Tengah, mungkin penganiayaan fisik. Di Jepang nggak ada yang ini ya, penganiayaan ini. Tapi dengan apa? Kenyamanan. Merupakan sisi yang lain daripada penganiayaan secara fisik ini, saudara. Yang kedua adalah pengajaran palsu yang mengarah kepada kehidupan yang tidak kudus dan duniawi. Dan Pergamus berada dalam bahaya untuk menyerah ketika diserang oleh iblis dengan cara yang kedua ini, saudara. Cara yang pertama, Pergamus bisa bertahan. Dalam penganiayaan Pergamus bisa bertahan. Dengan cara iblis yang kedua, itu dengan pengajaran sesat, Pergamus berada dalam bahaya untuk menyerah. Oleh karena itu Yesus memperingatkan umatnya. Sebab itu bertobatlah kamu, Yesus katakan. Saudara, saat ini di zaman kita, kaum Nikolaus ini akan menjadi yang terdepan. Kalau di zaman kita ini seperti apa ya? Seperti yang paling depan, di garis depan, yang menyuarakan dan mendesak pentahbisan pendeta yang homoseksual. Pendeta homoseksual, dia harus ditabiskan juga. Orang yang menikah dalam gereja homoseksual, nggak apa-apa. Kalau gereja nggak mengizinkan, gereja itu salah, itu bukan gereja. Ini kaum Nikolaus berkata demikian. Dengan alasan kompromi ini diperlukan. Dan ini dituntut oleh budaya sekitar kita. Ini budaya sekuler. Bagaimana sih kamu masa gereja kuno? Ini kaum Nikolaus mengatakan demikian. Dan kaum Injili mengutuk kaum liberal atas praktek yang jelas-jelas tidak alkitabiah ini. Dan kaum Injili yang arogan menolak memang praktek-praktek ini, tapi juga menolak untuk mengajarkan topik-topik yang tidak populer, padahal sebenarnya penting. Akhirnya kaum Injili tidak lagi mengangkat mengenai dosa, mengenai murka ilahi tidak disampaikan, penghakiman kekal tidak diberitakan. Yang lunak-lunak saja kalau khotbah yang enak-enak, yang sedap didengar. Yang Tuhan Yesus bilang upah dosa adalah maut, gak usah diberitakan. Yang jelek-jelek jangan. Akhirnya mereka tidak bertemu dengan kekudusan Tuhan. Kalau tidak bertemu dengan kekudusan Tuhan, maka tidak ada pertobatan. Tapi ini yang terjadi. Maka kemudian yang terjadi pada kaum-kaum Injili kemudian menghasilkan gereja yang sama. Yang mengakomodasi keduniawian dan membuat gereja merosot kerohaniannya. Siapa yang cinta Tuhan? Apakah ada iman di bumi ini ketika aku datang ke bumi ini? Tuhan Yesus katakan. Saudara, saya dengan gentar mengatakan hal ini karena ini yang ada, yang real di sekitar kita. Gereja Tuhan harus waspada terhadap ajaran-ajaran palsu. Dan Paulus katakan, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan keamanan itu. Sebab itu, berjaga-jagalah. Roh Nikolaus mengatakan kepada kita, gak usah terlalu ketat dalam mengajarkan firman Tuhan. Tidak usah terlalu ketat mempraktekkan firman Tuhan. Ya boleh kamu dengar, datang ke gereja hari Minggu, kamu dengar firman Tuhan, lalu pulang, kamu gak usah praktekkan. Lupakan itu gitu ya, walaupun gak ngomong lupakan gitu ya. Ya, firman Tuhan gak ada kaitan. Kamu dengar, segera hilang gitu ya. Seharusnya kalau sebagaimana makanan, saudara, kita akan mengunyahnya. Kita menelannya, kita merasakannya, dan makanan itu bersatu dengan tubuh kita, bukan? Saudara, Nikolaus mengatakan kepada kita, adopsi saja cara-cara dunia yang bisa menarik orang banyak. Wah, dengan cara itu orang banyak bisa datang banyak. Oke, kita adopsi cara itu. Dan akhirnya mengorbankan prinsip-prinsip Alkitab. Roh Nikolaus mengatakan kepada kita dengan diam-diam gitu ya. Mungkin gak terang-terangan, ada juga mungkin yang terang-terangan. Tapi biasanya diam-diam. Jangan bicara mengenai dosa. Biarkan seperti kebanyakan dari kita saat ini. Kan kita semua mau bergaul. Kita kan mau membangun komunitas. Ingat ya tadi kesaksian Fitri ya. Loh, saya datang ke tempat ini. Loh, saya dulunya cari ke gereja itu mau bangun komunitas gitu ya. Bukan cari firman Tuhan gitu ya.
Roh Nikolaus akan berkata, jangan bicara mengenai dosa, biarkan seperti kebanyakan dari kita saat ini ingin bergaul, ingin bersosial. Kita semua mau menikmati penghargaan yang positif dari semua orang. Pujian dari orang ingin kita dengar, bukan? Saya ingin dengar. Kamu juga bukankah ingin mendengar pujian dari saya, bukan? Kalau begitu, baiklah kita saling memuji. Saudara, di satu sisi memang benar, saudara. Kayaknya baik, tapi terselubung hal yang evil. Saudara, di setiap halaman perjanjian baru, kalau saudara lihat, saudara buka itu setiap lembaran halaman perjanjian baru, kita tidak akan pernah mendapatkan bahwa Yesus keluar dari kontroversi. Yesus akan menyuarakan apa yang benar. Tapi Yesus juga tidak akan melupakan, Yesus tidak akan membiarkan. Ada belas kasihannya yang dia nyatakan juga. Yesus menyatakan kebenaran. Yesus menyatakan kasih. Yesus berkata, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu diperlakukan dengan cara bagaimana? Dipuji. Akhirnya nabi-nabi palsu itu bagaimana? Memuji. Akhirnya menjadi komunitas yang saling puji. Keegoisan manusia dikasih makan. Firman Tuhan tidak dinyatakan, tidak diberitakan. Sekali lagi saudara, Yesus berkata, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Saudara coba refleksi, apakah saudara mencari pujian semua orang? Kalau ada yang orang ngomongin buruk tentang saudara, saudara langsung gelisah, berusaha untuk memperbaiki image saudara di dalam pikiran saudara. Dan teolog abad ketiga, abad keempat, Evagrius mengatakan itu pekerjaan sia-sia. Karena orang itu lagi mikirin dirinya sendiri juga. Saudara berusaha membuat di pikiran orang-orang itu ada kamu yang baik, itu sia-sia. Karena di pikiran dia sendiri ada pikiran dia sendiri. Bukan pikiran kamu, pikiran dia sendiri. Itu perbuatan sia-sia. Vainglory katanya. Pengajaran palsu, saudara, menghancurkan umat Allah. Kita juga diingatkan lewat khotbah 2 minggu lalu, tapi ketika Tuhan menyampaikan suratnya kepada jemaat di Efesus akan bahayanya ortodoksi yang dingin dan tidak mengasihi. Memang membela kebenaran, tetapi kasih menjadi dingin. Dan Yesus katakan, ingatlah kasih mula-mula sebagaimana kamu dulu. Ingat bagaimana kamu dulu. Tetapi saudara di sini di Pergamus kita melihat bahaya dari sisi yang berlawanan. Tidak peduli pada kebenaran doktrinal, tidak melakukan apapun untuk menentang pengajaran yang salah. Jadi ada pengajaran salah dibiarkan gitu ya. Dan Yesus mengutuk hal ini. Di Pergamus, pertobatan berarti menjalankan disiplin gereja. Menolak mentolerir pengajaran Nikolaus atau Biliam. Yesus berkata, kalau gereja tidak mau menentang doktrin palsu atau praktek yang salah, kalau gereja mentolerir ajaran sesat, pedang penganiayaan Romawi tidak akan diperlukan. Karena pedang disiplin Kristus sendiri akan jatuh ke atas jemaatnya. Kristus sendiri akan menghukumnya. Kristus sendiri akan menghukumnya. Ayat yang ke-16 kita lihat bersama-sama Alkitab kita. Wahyu 2 ayat 16. Kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Lalu ayat yang ke-17, Yesus katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Oleh orang yang menerimanya tahu namanya, nama baru itu nama apa gitu yang ditulis di atas batu putih itu. Soalnya di sini ada 3 berkat yang melimpah yang Yesus janjikan kepada mereka yang menang melalui iman. Ada 3 berkat yang Tuhan berikan. Pertama adalah mana. Mana adalah makanan yang turun dari surga, roti dari surga. Selama bangsa Israel di padang gurun, Tuhan memberikan makannya kepada bangsa Israel. Mana memungkinkan umat Allah untuk hidup dan membuat mereka kuat untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Sekali lagi ya. Mana membuat umat Tuhan mampu hidup dan kuat untuk mengikuti pimpinan Tuhan.
nggak ada mana, mereka mati, nggak dapat makan. Kenapa disebut mana yang tersembunyi? Dikatakan mana yang tersembunyi. Ketika Yerusalem dihancurkan, Nabi Yeremia, jadi ini waktu bait suci dihancurkan, bait suci yang pertama ya, dihancurkan oleh Babel. Nabi Yeremia ambil beberapa mana yang tersimpan, diambil mananya itu dan disembunyikan sampai Mesias datang. Entah Yesus pikirkan hal ini, tahu hal ini atau tidak. Jadi waktu Yesus ngomong kepada Pergamus mengenai surat ini, entah Yesus pikirin hal ini atau enggak, tapi Yesus benar-benar menawarkan persediaan rohani dari karyanya yang besar. Lewat kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Yesus memberikan persediaan rohani lewat karyanya yang besar. Dan Yesus menyelamatkan umatnya. Yesus menguatkan umatnya yang setia, yang membutuhkan. William Barclay mengatakan, makan mana yang tersembunyi artinya adalah menikmati berkat-berkat zaman mesianis. Zaman setelah Kristus datang ini. Kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan di aion yang baru ini. Zaman-zaman Mesias ini. Douglas Kelly mengatakan, Tuhan menyediakan bagi mereka. Tuhan akan memelihara saudara. Pemeliharaannya yang supranatural dan berkuasa akan menjaga saudara secara fisik dan rohani. Mana? Apakah saudara sudah memakannya? Apakah saudara sudah mengunyahnya dan menelannya? Kedua saudara, batu putih. Kalau zaman dulu itu waktu pertandingan atletik, para pemenang itu yang paling menonjol akan diberikan batu putih. Dan batu putih itu adalah artinya mereka itu adalah orang yang mendapatkan kehormatan. Sebagai pemenang dikasihkan batu putih. Jadi mendapatkan kehormatan. Barclay mengatakan orang Kristen adalah atlet-atlet Kristus yang menang yang dapat mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan mereka. Dan yang lainnya lagi saudara mengenai batu putih dalam pengadilan. Para juri punya batu putih. Selain batu putih ada batu hitam. Batu hitam itu dihukum ya. Batu putih itu ya. Para juri itu membebaskan seseorang dengan meletakkan batu putih. Artinya kamu bebas. Yesus akan memberikan batu putih kepada umatnya yang dibenarkan. Derek Thomas mengatakan Yesus berjanji untuk memberikan kepada mereka batu putih pembebasan. Sebuah jaminan hidup yang kekal. Yang ketiga, nama baru. Kita buka Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Nama baru yang tertulis di atas batu putih itu. Tapi sebelumnya kita lihat nama di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Lanjut ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama baru itu kemungkinan besar saudara adalah nama Kristus sebagai Tuhan. Nama yang terukir pada setiap batu putih. Nama yang hanya diketahui oleh orang yang menerima keselamatan mereka melalui iman. Hanya mereka yang tahu namanya. Wahyu 14 ayat 1 kita buka. Wahyu 14 ayat 1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Di sini saudara, orang-orang yang telah ditebus punya nama Kristus dan nama Bapanya tertulis di dahi mereka. Saudara mengetahui nama baru Kristus artinya saudara punya relasi yang intim dengan Dia yang begitu mulia. Saudara punya relasi yang intim dengan Dia yang begitu mulia. Sama seperti nama Tuhan. Nama Tuhan saudara menguduskan baitnya. Bait suci dikuduskan dengan nama Tuhan. Begitu juga mereka yang menerima nama baru menjadi tanda akan tugas mereka, akan panggilan mereka, akan tujuan mereka yang kudus di dalam Kristus. Panggilan kita, tujuan kita, kita bukan lagi seperti yang dulu.
Dulu kita punya tugas seperti apa gitu ya. Sekarang Tuhan memberikan kita tugas yang baru karena dalam namanya. Untuk hidup kudus. Terus menjadi kudus di dalam Kristus. G.K. Bell mengatakan, karena itu nama baru adalah tanda keanggotaan sejati dalam komunitas orang-orang yang telah ditebus, yang tampaknya tidak mungkin masuk ke dalam kota Allah yang kekal. Yang tampaknya tidak mungkin masuk ke dalam kota Allah yang kekal. Saudara, ada seorang yang namanya William Somerset Maugham, seorang penulis terbesar di awal abad ke-20. Dia tulis novel, karyanya adalah Of Human Bondage. Lalu dibuat drama juga, karyanya The Constant Wife. Dan dia sangat populer dan kekayaannya begitu luar biasa. Dia punya banyak pelayan, ada chef khusus, membuat iri orang-orang kaya yang lainnya. Dia punya keponakan namanya Robin. Robin sempat kirimin Alkitab kepada dia. Dan Robin, keponakannya ini berkunjung ke rumahnya Maugham ini. Ketika dia waktu ke rumahnya, si Maugham lagi baca Alkitab perkataan Yesus. Ayatnya adalah, apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan jiwanya, kehilangan nyawanya. Maugham ini berkata, saya harus memberitahukan kepadamu, Robin tersayang, bahwa ayat ini pernah tergantung di seberang tempat tidur saya ketika saya masih kecil. Ayat itu dekat dengan saya. Tentu saja itu semua sangat tidak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Tapi pemikiran itu tetap saja menarik. Menarik. Tapi nggak masuk akal. Malam itu setelah makan malam, Maugham ini dia menghempaskan tubuhnya di sofa, di empuk dia. Lalu dia katakan, oh Robin, saya lelah sekali. Lalu dia memendamkan wajah di atas kedua tangannya. Lalu dia lanjutkan, saya telah gagal sepanjang hidup saya. Lalu Robin mencoba untuk menyemangati dia. Dia katakan, paman kan penulis paling terkenal yang pernah ada. Tentunya itu berarti sesuatu, bukan? Lalu dia berkata, si Maugham berkata, saya berharap saya tidak pernah menulis satu kata pun. Itu tidak memberi saya apa-apa selain kesengsaraan. Dan sekarang sudah terlambat untuk berubah. Sudah terlambat. Pada saat itu wajah Maugham berkerut ketakutan dan menatap ke langit dengan begitu penuh kengerian. Dan dia menjerit, pergilah, saya belum siap. Aku belum mau mati. Aku beritahukan kepadamu, dia katakan. Kemudian dia mulai terengah-engah histeris. Setelah nggak lama kemudian lalu Robin pulang. Nggak lama kemudian pamannya meninggal dunia. Ayat firman Tuhan yang kita baca. Dari perkataan Tuhan Yesus, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan kepadanya sebagai ganti nyawanya? Tuhan Yesus katakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, Yesus menawarkan mana yang tersembunyi. Yesus menawarkan batu putih. Yesus menawarkan namanya yang baru kepada semua orang yang mau mengikuti dia dengan iman yang benar dan menyelamatkan. Pergamus dikatakan tahta iblis. So saya juga berpikir, Shinjuku adalah Sodom dan Gomora, Tuhan. Ngapain ke Jepang gitu ya. Saya pun pernah berdoa seperti demikian. Pergamus dikatakan tata iblis. Pada umumnya kita akan berpikir di tata iblis, di kota seperti itu tidak ada tempat bagi gereja. Tetapi Yesus berpikir sebaliknya. Gerejanya berdiri. Gereja seperti apa? Dan orang Kristen seperti apa yang dibutuhkan di tempat di mana iblis berdiam? Di tata iblis. Gereja yang seperti apa? Yesus katakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, Yesus penting bagi keselamatan saudara. Saudara bukan mulai dengan yang lain. Mulai dengan Yesus, saudara.
Mulai dengan Yesus. Yesus penting bagi keselamatan saudara. Apakah saudara sebagai orang Kristen yang coba-coba hidup tanpa Yesus? Memang mungkin saudara di Indonesia, saudara hidup ke gereja. Waktu saudara datang ke Jepang, ke tempat ini. Apakah saudara menjadi orang Kristen yang coba-coba hidup tanpa Yesus? Saudara mungkin bisa memuaskan ego saudara dengan kesuksesan saudara, dengan kebutuhan materi saudara. Saudara bisa memuaskan itu dengan uang saudara yang saudara hasilkan, atau memuaskan keinginan saudara dengan kesenangan-kesenangan. Tetapi saudara tidak akan pernah memuaskan kebutuhan jiwa saudara yang tidak terhindarkan tanpa Yesus Kristus. Maka saudara nggak akan terpuaskan. Hanya Yesus Kristus yang adalah roti dari surga yang dapat memuaskan jiwa saudara. Sebagaimana roti saudara yang harus dikunyah, ditelan. Saudara harus memakan Yesus dan memakan firman-Nya dengan iman. Hati anak-anak diberi makan dengan kata-kata yang baik dan penuh kasih dari orang tua mereka. Para tentara diberi makan dengan kata-kata berani dari para komandan mereka sebelum berperang. Sebuah bangsa makan dari pidato-pidato yang menginspirasi dari para politisi terbaiknya. Tetapi tidak ada yang dapat menandingi firman Allah untuk memberikan makan setiap jiwa. Saudara bisa menjadi anak yang baik, tumbuh penuh cinta kasih. Saudara bisa menjadi tentara yang penuh dengan semangat untuk berjuang. Saudara bisa menjadi bangsa yang mencintai negaranya karena politikus yang baik. Tapi tidak ada yang dapat menandingi firman Allah untuk memberi makan setiap jiwa. Untuk menjadi kuat dalam iman. Dan punya kesaksian yang kuat kepada dunia. Bagaimana saya dulu? Bagaimana saya sekarang? Dan yang itu adalah bicara mengenai kesaksian dan betapa mulianya Kristus yang telah menebus saya. Kita harus terus-menerus makan roti Kristus dan firman-Nya yang memberi hidup. Yesus katakan, akulah roti hidup. Bagi mereka yang percaya, diberikan kehidupan yang baru. Kehidupan yang berbeda dengan yang dulu. Kepada mereka, Yesus memberikan mana surgawi berupa penyediaan ilahi. Yesus memberikan batu putih pembenaran hanya melalui iman. Kepada dia, Yesus memberikan relasi pribadi dengan dirinya sendiri sebagai Tuhan dan tidak ada yang lain. Sebagaimana pemazmur katakan, dan saya mengundang saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk surat kepada jemaat Pergamus ini. Kiranya ya Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini boleh hidup dalam prinsip firman Tuhan. Tidak malu akan kebenaran Kristus. Kiranya ya Tuhan, kami boleh dibukakan melihat betapa mulianya Kristus. Kiranya ya Tuhan, kami boleh menjadikan hanya Engkaulah saja satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Bukan Tuhan patung-patung tentunya. Dan juga bukan Tuhan apa yang dibuat oleh hati kami yang adalah pabrik daripada berhala. Bukanlah Tuhan yang ada di dalam sekitar kami yang mungkin memang sebagai besar tidaklah nampak. Hanya Engkaulah saja Tuhan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberikan pada setiap kami makanan dari surga. Firman-Mu yang boleh menguduskan, menghidupkan, membersihkan kami tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Sehingga kami terus boleh berjalan dalam jalan yang kekal. Jalan orang benar hanya oleh karena anugerah dan belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.